Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Sriadi. Hari ini kita di luar studio lagi. Kita sedang berada di Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Bersama saya ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bang Azwir Nazar, PSD ya sudah ya. Nah, beliau adalah mantan presiden Turki ya, presiden PPI, pelajar Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk Turki, dan hari ini beliau sebagai CEO atau founder Cahaya Aceh. Apa kabar, Bang? Oh, gini langsung udah habis ya. Insyaallah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di samping beliau ada senior kita, guru kita, kami biasanya panggilnya Kanda ya. Kanda Asanjas. Ya, apa kabar Kanda? Assalamualaikum. Ya. Salam. Beliau juga bukan orang sembarangan, sahabat-sahabat. Beliau sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Nah, beliau ini juga ahli bagian pengairan ya, air yang berhubungan dengan air. Nah, baik, ini suasana hari ini alhamdulillah bersahabat ya. Mendung tapi tak hujan. Iya. Oke, kita langsung aja nih sepertinya nih. Udah gak sabaran. Hari ini kita tahu dunia sedang heboh ya dengan permasalahan berbagai macam persoalan, mulai dari iklim yang sudah tidak tahu menau lah kita bilang. Keadaannya kacau balau, dan bahkan sekarang yang paling sedang hits itu adalah perang Rusia Ukraina. Nah, oke, mungkin ke Senior dulu ya. Oke, bagaimana menanggapi hari ini? Mungkin gini, sebelumnya katanya kiamat udah nggak lama lagi. Dan ciri-ciri kiamat adalah alam semakin rusak, perang di mana-mana. Gimana? Jadi kalau ya betul sekali, kita ini memang dunia kita ini sudah kira-kira itu 4,7 triliun umurnya. Umurnya bukan umur singkat itu, sejak dari Allah ciptakan dulu sampai hari ini dunia kita itu ya ini barangnya itu tidak dipoles, tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, disitulah kita berada di dalam dunia itu, itulah lingkungan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan sebenarnya itu semua benda-benda di alam semesta ini terukur dan seimbang sebenarnya. Jadi lingkungan kita ini seharusnya seimbang terus. Tapi kita lihat keseimbangan ini dirusak oleh manusia itu sendiri. Oleh keseimbangan emosional, oleh keseimbangan fisik dan sebagainya. Kita lihat aja sekarang hari ini ya, climate change itu perubahan suhu. Ini sangat berdampak kepada hidup dan kehidupan makhluk Allah yang ada di bumi ini. Ada itu kesalahan manusia itu sendiri, bukan Allah yang membuat seperti itu, bukan. Karena Allah katakan di firman-Nya itu pada 14 abad yang lalu sudah diwanti-wanti kita itu. Diwanti-wanti bahwa bumi kita ini pernah rusak katanya. Kata Allah ini jangan, kalau sudah diperbaiki ini jangan dirusak lagi. Dia lihat bencana demi bencana terus berganti. Termasuk persoalan Rusia hari ini. Itu kan persoalan bumi kita juga itu tidak lepas daripada yaitu pergolakan akibat tidak seimbang. Dan berarti intinya adalah kesalahannya pada manusia juga. Pada manusia itu sudah Allah katakan manusia, tidak ada yang namanya bencana adalah suatu peristiwa yang tidak kita sukai. Apa saja dia itu, apakah perang dia itu, banjir kah dia itu, gunung meletus kah dia itu, segala macam, setiap yang tidak disukai oleh manusia itu bencana. Dan setiap bencana itu terjadi Allah turunkan untuk manusia itu supaya dirasakan akibat perbuatannya. Nah, tapi yang menjadi masalah ya, yang rusak orang lain, yang merasakan efek orang lain. Betul. Jadi itu sudah Allah katakan kalau di dalam suatu kelompok kita yang baik-baik, Tengku katakan, ada di kelompok itu yang jahat, Tengku juga merasa imbang kepada kejahatan. Jangan salah itu. Ya kayak gitu. Oke, Bang Azwir gimana nih Bang? Menanggapi hari ini suasana ada. Nah, mungkin kan dulu Bang Azwir pernah saat kejadian di Mesir ya, kudeta Mesir, kebetulan
itulah ya bukan di Mesir, di mana itu? Turki. Di Turki ya, sempat. Oh ya benar, beliau saat itu di Turki kudeta militer ya, dan saat itu kalau nggak salah Iya. Mbak Azur ada di situ ya. Nah, tapi ini hari ini situasinya berbeda ya. Iya. Ya gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Kak Ahsan. Ya. Saya kenal Kak Ahsan ini di Iskada. Ya. Di Iskada Masjid Raya itu dulu kami sering nginap, sering ikut training, dan sebelum tsunami Kak Ahsan ini sudah menjadi teladan kita. Jadi dulu ada almarhum pendiri Iskada itu bilang Master of River. Itu Kak Ahsan. Kemudian saya alhamdulillah bisa kuliah ke luar negeri. Salah satu motivasinya juga dari Kak Ahsan. Kak Ahsan ini beliau alumni India. Ya, benar. Jadi ketika dulu saya kuliah di bahasa Arab, Kak Ahsan pergi haji, saya dibawakan satu kamus Munjid. Kamus Munjid itu kamus legendaris terkenal sekali. Kalau orang bahasa Arab itu wajib. Kalau orang yang ikut fahmil Quran itu wajib ada kamus Munjid. Nah, Kak Ahsan berikan saya, saya selalu ingat karena itu berat sekali dibawa itu. Bawa itu berat sekali. Alhamdulillah mungkin doa Kak Ahsan dan keluarga besar kami di Iskada, saya bisa kuliah luar negeri. Ya. Nah, bicara luar negeri, memang atau orang sebutnya global, memang dia kadang tidak seindah yang kita lihat di Instagram, di medsos, di film-film, tidak. Jadi luar negeri itu juga sama seperti kita, ada suka duka, ada susah dan sebagainya. Insya Allah sekarang kita melihat satu fenomena alam yang memang kira-kira seperti Kak Ahsan sampaikan, kita ini sudah mau sampai di akhir zaman. Kira-kira seperti itu ya. Kita ketahui kemarin sempat ada Arab Spring, kejatuhan daripada Libya, daripada Irak, kemudian Suriah, ya, sampai lain-lain semuanya itu terjadi Arab Spring. Kemudian setelah itu terjadi COVID-19. Ini dunia mengalami pandemi yang luar biasa sudah 2 tahun lebih. Kita ketahui berdampak seluruh aspek kehidupan manusia. Dan sekarang terjadi perang langsung invasi antara Rusia dengan Ukraina. Kita tahu dulu Rusia ini kan Uni Soviet, ya. Uni Soviet itu dulu kan dia bersama dengan Amerika dan sekutunya itu. Kemudian di pihak satu lagi Jerman, Italia dan sekutunya. Jadi kemudian kalah perang nih, Jerman dan Italia dan sebagainya ini kalah perang. Jadi di blok ini muncullah Uni Soviet dengan Amerika. Lalu kemudian di antara kubu yang menang ini lama-kelamaan muncul ini perang dingin. Perang dingin, kemudian Uni Soviet terjadi krisis ekonomi yang sangat dahsyat, hancur berkeping-keping, negaranya itu pecah. Negaranya itu pecah, daerah Balkan itu. Nah, salah satu yang pecah itu adalah Ukraina. Nah, sekarang Amerika membangun NATO dengan Uni Eropanya, menjadi polisi dunia, menjadi seolah-olah mereka adik kuasa. Dan NATO ini lama-kelamaan ingin ekspansi, dia besarin wilayah, mau masuk ke Rusia, kira-kira begitu ya. Nah, Rusia ini nggak izinkan, nggak rela, atau kalau sampai Ukraina diakuisi oleh mereka, dikuasai oleh mereka, maka tuh langsung bisa hantam Rusia. Inilah yang terjadi, sehingga Rusia demi mempertahankan istilahnya itu mereka, dulu dia sempat mengambil Crimea, dituduh dia punya nuklir dan sebagainya, tapi kemudian dia kena embargo 2014. Tapi Rusia bisa bangkit. Rusia, kata Dubes kemarin, mereka di Jakarta, mereka mengembangkan agriculture. Sekarang banyak di supermarket mereka produk-produk lokal, sehingga mereka bisa bertahan. Ini yang terjadi di dunia, dan saya takutkan, khawatir ini tidak berhenti di sini. Provokasi terhadap perang ini bisa meluas. NATO kirim senjata dan sebagainya, sampai nanti mungkin kita nggak tahu ya, ini ada isu-isu ekspor energi dari Rusia tuh mau di stop ke Eropa ya. Kalau itu terjadi, harga minyaknya juga melambung. Kata Putin, saya mau naikin 2 kali lipat. Sekarang udah 115, 130, nanti bisa 300 US per dolar. Semua harga melonjak, gas
kita siap nggak menghadapi ini, dan tentu Hmm. akan berdampak kepada kita seperti Kak Hasan bilang itu, semua itu terjadi karena keserakahan manusia. Ya. Oke, Betul. jadi Mas Zir, efeknya ke Indonesia sendiri terhadap perang itu secara nyata seperti apa? Ya. Jangan kita lihat misalnya mungkin jangka panjangnya, tapi Ya. yang secara langsung mungkin apa berefek Secara, nggak secara dengan konflik langsung, Rusia yang Ukraina? pertama kalau misalnya nanti ya dengan konflik ini, sekarang kan di Amerika itu harga-harga bensin solar udah naik nih, Ya. nah, naik kan harga minyak dunia ya. Ya. Kalau nanti terjadi Rusia naikin harga minyak, harga minyak naik itu dampaknya ke harga-harga kita, apalagi kalau bicara energi. Ya. Termasuk harga minyak kita. Termasuk harga-harga Tapi barang- Rusia nggak naikin aja kita udah dinaikin, gimana? Ya itu soal lain ya. Tapi maksudnya ini signifikan nih ya. Kalau naiknya sikit-sikit mungkin ya memang masyarakat kita kewalahan. Tapi kalau naiknya signifikan 2 kali lipat itu terasanya luar biasa. Tapi Bang, sikit-sikit kita naik, tapi sering. Iya. Itu lagi. Rusia nggak naikin, Arab nggak naikin, Indonesia naik. Memang sikit-sikit diam-diam lagi, malam-malam lagi ya. Dua kali ya, dua kali naik kelas. Oke, oke. Satu lagi dampaknya, Oke. dampak di militer. Ya. Kita tahu Indonesia itu kan punya kerjasama Ya. beli pesawat itu kan Rusia. banyak dari Rusia ya. Ya, benar. Sukhoi, kemudian beberapa alutsista kita kan dari Rusia. Ya. Nah, kalau nanti Rusia misalnya di embargo atau Rusia mengalami apa ya, ini tentu berpengaruh kepada. Ya. Karena ini kita Pasti bicara pengaruh ke sebagai kita ya. warga global. Jadi Iya. apapun yang terjadi di satu negara, climate change kata Kak Hasan Iya. tadi itu sedikit banyak pasti berpengaruh. Oke. Kang Hasan, Ya. kalau kita bicara iklim tadi ya, bicara iklim, bicara kondisi alam, otomatis peperangan itu sangat berefek terhadap alam-alam ya, Jelas. hancurnya alam dan semuanya lah. Nah, untuk Indonesia sendiri kita sebelum bicara dunia, sebenarnya kesehatan alam kita tinggal berapa persen lagi nih ya? Karena saya pernah membaca katanya kesehatan alam kita itu hanya tinggal 30% dibandingkan dengan tahun 1940 sebelum kemerdekaan. Nah, gimana? Jadi kalau kita cerita masalah kenaikan suhu global ini, sebenarnya bukan persoalan hutan saja. Iya. Malah kadang-kadang kita dulu tuh rasanya hutan saja, bukan. Itu kompleks sekali persoalannya. Sebenarnya kalau saya katakan yang karoknya itu ya negara dikuasa, dia yang banyak menyumbang kerusakan. Nah, di alam semesta ini pertama sekali ya, itu kita lihat ozon itu penyaring panas matahari itu dirusak dulu pada tahun 2007 oleh satelit itu dipetakan. Itu lubangnya itu seluas benua Antartika, bayangkan itu udah bolong itu. Jadi ketika itu bolong, itu sinar matahari tidak tersaring lagi, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan matahari dengan sinarnya itu yang untuk ke bumi ini sudah terukur dan sudah disaring. Ya, ini masalahnya kan kita sudah disaring. Kemudian coba bayangkan, ketika sinar matahari suhunya sudah naik, itu persoalan bukan persoalan suhu saja. Uap air itu, uap laut bertambah banyak penguapannya. Jaga itu naik. Kemudian dari situ terjadilah yaitu hujan yang berkepanjangan atau nanti terjadi kemarau yang berkepanjangan. La Nina atau El Nino akan jadi itu akan terjadi. Jadi sebenarnya itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tadi itu termasuk yaitu peperangan. Peperangan itu paling banyak CO yang dia lepas. CO ini yang menyebabkan terjadi efek rumah kaca. Jadi dampak efek rumah kaca ini yang menyebabkan terjadinya panas bumi ini yang tidak bisa dipantulkan oleh bumi. Karena dia tuh udah ditutup sama CO tadi. CO tadi ya, berarti seperti tameng jadinya. Dia menjadi tameng, jadi seharusnya itu mentul, dia itu ditutup sama itu, jadi panas itu terkurung deh. Nah, inilah akibatkan suhu bumi terus. Dan begitu juga seperti tadi kita di Indonesia juga hutannya terus tadi kalau dihitung 30%. Cuma sekarang ini semua negara dia tuh maklum apa penyebabnya, tahu semua. Cuma ketika aplikasi di lapangan semuanya jadi bandit. Ya kan gitu.
contoh Ya. kita di Indonesia saja. Itu untuk menjaga hutan ada polisi hutan. Ya. Tapi hutan terus kurang. Maunya kita minta sama Bapak Presiden atau Panglima, biar TNI sama Polri itu bantu polisi hutan lah supaya jangan dikurangi lagi. Jadi supaya betul-betul efektif. Ini kan tidak. Yang terbang-terbang terus, kan. Jaga-jaga terus ya. Yang banjir terus. Maka akhirnya dampak daripada itu tadi, yaitu dampak dari salah satu bencana tadi. Bencana itu sebenarnya belum bukan saja banjir, bermacam-macam. Bisa gunung berapi, bisa tsunami. Macam tsunami, siapa yang memprediksi? Benar. Walaupun dia bilang nanti perlu diulang sekian, bisa dia pastikan tidak. Itu Allah yang pastikan. Betul. Jangan cerita boleh setelah terjadi, boleh sekian skala Richter terjadi. Kita boleh setelah, sebelum itu coba terka kalau berani. Coba terka, kalau bisa dia terka akan terjadi suatu bencana. Kan bisa. Karena bencana itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi maka karena itulah sebenarnya kita itu, apalagi itu, ini kan bulan Isra Mi'raj ya. Itu waktu Nabi ke langit ketujuh, dia pernah melihat ada 4 sungai di sana. Yang sungai itu aplikasinya di bumi. Yang pertama yaitu Sungai Johan, kemudian Sungai Nil, Sungai Efrat satu. Salah satu Sungai Efrat itu kalau dia kering itu kiamat sudah dekat. Ini hampir kering ya, Teh ya? Itu hadis Rasulullah. Ya, benar. Itu hadis Rasulullah. Itu dari 4 sungai tadi cuma yang satu lagi belum tahu di mana letak yang satu, yang ketiga sudah di Yordan. Kemudian kalau Nil itu panjang di Amerika sampai kemana. Itu salah satunya. Jadi disitulah bahwa kita ini mungkin dunia kita udah tua. Mudah-mudahan saja kita di sisa-sisa ini kalau bisa manusia ini berbaik-baik lah. Jangan mengedepankan emosi untuk berperang. Karena kan setan semua itu. Ini kita nggak sadar bahwa manusia itu udah di hatinya itu dikendalikan oleh setan. Nah, Kanda, menurut Kanda Hasan, dengan keadaan seperti ini, kerusakan alam di mana-mana, bumi bisa bertahan berapa tahun lagi? Ayo. Prediksi. Kalau kiamat, kalau kiamat nggak bisa prediksi. Bukan, Kanda. Kita tidak berbicara kiamat dengan kehendak Allah, tapi dengan kerusakan seperti ini kita tidak bisa. Tidak bisa. Kita secara orang Islam tidak bisa memprediksi. Cuma kita itu dalam arti kata kita menjaga fasilitas yang Allah berikan ke bumi ini, itu harus kita jaga. Jadi kita jaga dengan sebagaimana Allah itu telah mengamanatkan bahwa itu semuanya itu diberikan untuk manusia, itu untuk sebagai manusia, sebagai khalifah, untuk berikan amanah untuk menjaganya sebenarnya. Karena saya pernah baca satu artikel, ada profesor apa saya udah lupa namanya, dibilang di situ kalau keadaan manusia hari ini tidak diubah seperti ini selalu dan makin parah, maka bumi ini hanya akan bertahan, pepohonan alamnya itu hanya sekitar 170 tahun lagi. Itu versinya dia gitu. Nah, versinya si profesor itu saya nggak tahu nama profesornya. Bisa, cuman kalau misalnya kalau ada kiamat kan wallahu alam ya. Kalau sebaliknya dalam waktu sekian tahun manusia itu udah baik-baik semua. Kan nggak bisa kita prediksi bahwa. Betul. Memang sebenarnya itu di dalam kita menangani persoalan lingkungan ini itu harus terpadu. Tidak boleh misalnya itu dinas kehutanan urusan ini, tidak boleh dinas pengairan punya urusan ini, tidak boleh dinas pertanian, harus terpadu, harus sinkronisasi semua ya, sama-sama. Contoh misalnya apa pengairan 2 bendungan, 2 bendungan di satu tempat, itu orang kehutanan jaga hutannya, bukan hutan semua usaha pengairan. Nanti kemudian juga perkebunan demikian, jangan di situ ada bikin kebun pula di sana, jadi kebun sawit macam segala kan gitu, itu kan nafsu semua. Semua sudah dibatasi dalam daftar ruang provinsi atau dalam daftar ruang kabupaten. Cuman ini tidak tinggal di atas kertas semua. Oke. Baik. Nah, Mas Wir, tadi itu dari sisi kajian alam ya. Dari sisi konflik hari ini negara-negara. Ya, katanya juga kita dapat isu. Ini hari ini Rusia dengan Ukraina, sebentar lagi macam-macam. Terakhir Indonesia, nanti juga dengan Cina dan sebagainya. Nah, menurut pertama Bang Azwir gimana nih? Geopolitik global itu bisa dipelajari ya. Indikasi-indikasinya itu bisa dilihat dari apa yang terjadi.
Jadi dua hal yang saya tangkap dari yang Kak Hasan sampaikan. Yang pertama soal perang. Ya. Perang itu atau kekerasan itu, dulu kita kan sempat juga konflik ya. Iya, benar. Jadi kampanye kita adalah kekerasan akan melukai kita semua. Damai itu indah, ya kan? Jadi perang dimanapun pasti jatuh korban sipil, pasti jatuh korban anak-anak dan wanita. Dan itu juga mempercepat kerusakan bumi, ya. Dimanapun efek, apalagi kalau penggunaan nanti bom vakum, penggunaan nuklir dan sebagainya itu radioaktifnya luar biasa, ya. Itu sama. Yang kedua, tadi yang Kak Hasan sampaikan soal adik kuasa. Kan itu nih, saya sekarang adik kuasa. Jadi sekarang perang ini jadi menarik karena terjadi ketimpangan di dunia ini. Kenapa di perang dihabisi Suriah, dihabisi Irak, Palestina. Kok dunia adem-adem saja? Kok dunia ini jadi... Nah, makanya sekarang ketika Putin perangin Ukraina, bukan kita mendukung, tapi dunia menjadi, wah, kenapa kamu sekarang bikin solidaritas Ukraina? Kenapa itu yang diperang orang-orang Islam mana-mana dia? Pada diam. Kok pada diam? Inilah muncul. Jadi konflik ini memunculkan juga kekuatan-kekuatan baru dunia, blok-blok. Nah, ada yang nanya ke saya, apa yang seharusnya bersikap Indonesia seperti apa? Dulu itu pernah Pak Karno membangun non-blok. Jadi ketika dunia itu dulu kan. Nah, sekarang sebenarnya yang bisa didorong Indonesia dengan Ukraina ini sebenarnya Indonesia menjadi posisi non-blok itu akan lebih bagus sebetulnya kan. Cuman nggak tahu ya, kebijakan politik pemerintah mungkin ada plus minusnya lah. Ada pertimbangannya sehingga dia mendukung Ukraina ya, walaupun di belakang. Nah, kemarin Rusia saya baca sudah dia keluarkan sekitar 19 negara tak bersahabat lagi dengan Rusia. Jadi ini kan nanti akan 19 negara ya. Ada Indonesia di situ? Indonesia belum masuk. Ya. Jadi apakah ke depan masuk Indonesia, kita doakan ini jadi lebih baik kan. Kemarin saya ditunjukin sama Firman caption di Instagram. Putin bilang Indonesia jangan coba macam-macam membela Ukraina, urus aja minyak gorengnya katanya. Ini intermezzo lah. Itu meme ya, meme itu ya macam-macam ya. Seperti Trump itu suruh kirim pesawat tempurnya ke Ukraina tapi benderanya bendera Cina. Nanti kita masyarakat Amerika nonton di belakang, itu meme. Alam politik itu parodi. Iya, benar. Sah-sah aja. Nah, tadi saya menarik sebenarnya di awal pembuka Bang Azwir menyebutkan Iskada ya memang sebenarnya saya Bang Azwir, Azak, ada Firman, ada Rahmat ya. Kita semuanya jebolannya Iskada ya. Jadi kita dipertemukan di Masjid Raya inilah. Ini sebuah tempat sakral bagi kita di Iskada. Bicara Iskada, bicara dakwah, bicara Islam. Nah, hari ini terjadi pelemahan pergerakan dakwah, baik katanya ya, ini baik di Indonesia, di dunia. Nah, ini seperti apa tanggapannya? Siapa duluan? Nah, yang pertama, memang apa yang terjadi di dunia global itu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Saya pernah tinggal di Turki dan di awal-awal saya di Turki saya ditawarkan kerja atau magang internship di OKI, jadi organisasi konfederasi Islam. Dia buat satu representative office di Ankara. Dan saya diinterview oleh seorang Palestina dan 2 orang Turki, mereka tertarik. Saya gabung di situ. Situ ada 56 negara. Jadi mereka lebih ke bagaimana menjembatani kebutuhan negara-negara Islam ada satu dengan negara yang lain. Nah, kalau pada bicara soal Palestina, bicara soal seperti Uighur dan lain-lain sebagainya, ini kelihatan juga, maaf saya bilang ompong ya. Ompong. Ini menjadi persoalan kita. Ternyata di level tinggi pun, di level antar negara kok perhatian ke Muslim atau negara Muslim mulai ada lemahnya. Apa masalahnya? Ini yang harus kita kaji. Ternyata semuanya itu berangkat dari diri kita ya. Cara pandang kita sendiri bilang tadi, kita sama sendiri aja suka berdakwah ya. Sama sendiri aja tuh masih suka. Ini kan, jadi sama sendiri aja ribut ya. Saya pernah ke Palestina saya cerita nih. Saya ke Palestina tahun 2016 kan. Saya ketemu seorang anak namanya Hussein. Hussein itu saya bareng pengusaha dari Batam. Beliau tidak punya anak laki-laki, jadi ketemu Hussein, ngajak Hussein ini jadi anaknya. Hussein, mau nggak kamu tuh kita angkat
apapun kebutuhan kamu kita fasilitasi, tapi kamu ikut kami ke Indonesia, kira-kira gitu ya. Syekh ini bilang, demi Allah saya tidak akan meninggalkan Palestina. Kenapa saya bilang, kan banyak pejuang di sini, banyak orang lain. Andai kata pun kalian orang-orang Muslim, orang-orang Indonesia, kalian nggak mau berjuang berperang lagi untuk Palestina, saya tinggal sendiri, saya akan berjuang. Kenapa? Karena perjuangan saya ini untuk Allah, bukan untuk yang lain. Iya. Luar biasa. Itu kekuatannya ya. Jadi kalau kita berbuat niatnya lillahi ta'ala untuk ibadah, untuk dakwah dan sebagainya, insya Allah Allah akan jaga kita dan istiqomah kita. Kalaupun kita nggak berhasil, belum berhasil jadi syahid, nggak pahalanya surga. Ya. Tapi ini kan banyak campur-campur nih. Ya. Ini bagian dakwah tapi ada goreng-gorengannya ya kak ya. Iya. Mungkin itu. Oke, sahabat Ujung Barat, mungkin voice-nya kita, suaranya kita mungkin agak sedikit terganggu karena ini memang suasananya di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini sore-sore hari ini memang tempat Ya. keluarga berkumpul, bermain sambil menunggu maghrib. Ya, bisa kita lihat mungkin di belakang sana ya. Mungkin jadi suaranya agak-agak terganggu, agak ini ya, dimohon maaf lah. Nah baik, Pak Azwir, Kanda Hasan. Iya. Ini hari ini kita bicara lebih kecil sedikit ya. Ya sedang heboh ya. Statement dari Pak Menak kita Yakut. Oke, silakan dikomentari. Nah, silakan. Ya, yang pertama kan kita ada hal-hal yang kita pandang begini. Ini kan beliau bicara atas nama pemerintah. Tentu pemerintah punya kajian tertentu, tapi memang beberapa kali dipandang oleh sebagian umat Islam ini tak perlulah sampai sebegitu disebut tuh blunder ya. Ya. Nah, saya tidak pada posisi mengomentari itu, tapi tentu sebagai umat Islam Indonesia pada umumnya kita merasa tidak wajar lah ya, wajar Pak Menteri sampai mengeluarkan Statement seperti itu. Seperti itu. Tapi kita berpikir positif. Saya pernah ke Belanda. Nah di Amsterdam itu ada satu masjid itu yang orang protes karena suara azan. Tapi karena di sana negara sosialis, Ya. mereka hidup demokrasinya, hidup pengadilannya. Apa yang mereka lakukan? Dia nggak langsung tutup itu masjid, tapi dia bikin survei. Jadi yang disurvei itu dua hal. Yang terganggu itu suaranya kah, ya, atau ini ya, nada kekuatan apa itu namanya, volumenya, desibel. frekuensinya, Desibelnya. itu. Terus dia bikin lagi penelitiannya sampai berkali-kali pengadilan, sampai kemudian ternyata azannya tidak mengganggu, tapi suaranya yang kenceng-kenceng kali. Itu kemudian diputuskan Pak di satu pengadilan di sana di Amsterdam, ternyata jadi masjid itu sekelilingnya adalah orang-orang non muslim, boleh azan, boleh pakai suara luar, tapi suaranya ada Kadar pengaturan. desibelnya. Nah, saya melihat statement Menak ini bukan soal pengaturan yang menjadi stressing publik, antusiasme publik yang luas, tapi lebih ke menyebut itu ada yang itu yang anjing-anjing itu. Nah, itu yang memantik kemarahan, ya kan? Tapi kita tentu sebagai kader dakwah, tadi sebagai iskada, kita melihat sebagai proporsional dan kita harus membahasakan sesuatu dengan yang baik, ya kan? Jadi sebenarnya iskada itu kan pencipta Ya. kader-kader. Sebenarnya kita kembali ketika Allah ciptakan manusia itu dikasih kecerdasan. Cerdas. Sudah perangkat cerdas itu ada pada setiap manusia. Cuman kadang-kadang kecerdasan ini nggak dipakai. Tersalah. Maka ketika tidak dipakai kecerdasan, maka terjadilah kesemrautan. Jadi harapan terutama sekali, kita lihat sejak iskada dari mulai 29 tahun yang lalu, itu dia sudah boleh dikatakan banyak kader-kader cerdas yang dia ciptakan. Hari ini iskada masih juga menciptakan kader. Benar. Memang di dalam ciptaan ini kadang-kadang ya ada kapalnya goyang-goyang kan gitu kan. Ada produk gagal ya. Gagal segala macam. Kalau Firman Dia masih dalam gagal. Tidak gagal. Oh, dia nggak masih gagal. tetap aktif ya. Terus Ini belajar, dalam terus satu kayak gitu, masih dalam kader. Jadi maksudnya begini. Ya, kita itu harus belajar menjadi pemimpin Ya. yang cerdas. Kalau orang cerdas, dia tahu mana hak, mana yang bukan hak. Itu cerdas. Ketika siapapun dia
di posisi apapun dia, ketika dia pakai kecerdasan, Iya. tidak pernah dia tuh melakukan yang salah. Sebab kecerdasan itu dengan kebenaran itu satu paket, ya, gitu kan. Jadi kalau di Iskandar kita ngomong, kita itu harus memandang ke depan, bukan parsial. Kita harus betul-betul global. Jadi melihat kalau ada keisuhan, itu kendaraan kecil-kecilan tuh itu nggak ada masalah, jangan jadikan masalah. Kita melihat Iskandar itu masih utuh, itu kita pertahankan Iskandar masih utuh. Di mata orang Iskandar itu utuh, orang itu di dalam terjadi. Sudah 50 tahun ya 50 Iskandar. tahun, jadi ada umur 50 tahun itu boleh dikatakan sudah Nabi aja dulu 40 tahun dia itu sudah 50 udah matang dia, udah matang-matangan. Ya, maaf Kanda. Adik mau duduk silakan. Menurut adik gimana? Oke, aja. Ya kan. Jadi itu tadi. Jadi kita kembali kepada sebenarnya Iskandar itu satu organisasi yang sudah mempunyai, namanya organisasi itu sudah punya ADM tidak segala macam. Ya. Dan itulah sama-sama kita dengan pedoman ini kita sama-sama untuk organisasi ini ke suatu arah yang sudah jelas. Kita organisasi adalah sekelompok manusia untuk mencari tujuan yang sama. Benar. Bukan yang tujuan berbeda. masing-masing dan berbeda-beda ya. Beda-beda. Kita tujuan kita itu sama. Ya. Ketika kita di dalam satu organisasi dapat perbedaan tujuan, itu udah oleng itu kapal itu. Ya itulah. Beda arah ya. Oke. Jadi kepada generasi Iskandar yang sekarang ini, ya itu harus dipahami. Kita ini tujuannya adalah sebagai kader-kader dakwah, dan kader dakwah ini betul-betul tauladanya itu adalah Rasulullah, bukan tauladanya lain. Jadi untuk itu Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin Bang Azwir dan Kak Hasan. Hari ini dengan keadaan yang seperti tadi sudah kita jabarkan, keadaan dunia seperti ini dari segala sisi dari kita berbicara, sebenarnya hari ini apa sih yang harus kita lakukan? Oke, mungkin siapa duluan? Silakan. Ya, yang pertama kan kita seperti Kak Hasan sampaikan, kita itu harus tahu kita itu siapa. Ya. Tentu sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita tuh harus mempersiapkan diri. Yang pertama ini juga tadi kita cerita tentang akhir zaman. Ya. Tentu kita harus membentengi diri dari fitnah-fitnah tidak perlu. Yang kedua, kita perlu melakukan mengeratkan persatuan. Jadi persatuan itu antar umat Islam. Kalau satu organisasi aja nggak bisa bersatu, bagaimana kita menyatukan antar organisasi, Antar negara. Bagaimana menyatukan antar negara dan sebagainya. Ini Benar. penting sekali. Jadi kembali kepada fitrah kita, kepada fitrah, kepada agama kita, kepada Islam yang hanif, kepada dakwah yang lurus, sehingga ada sedikit-sedikit perbedaan. Ada mimpi besar kita, ya. Ada important goalnya. Jadi bukan impoten ya, bukan impoten goal, tapi important penting. Jadi kita ada sesuatu yang tadi kuntum khaira ummatin gitu kata. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Kita kembali ke sana. Saya dengan Cika nih ada masalah, saya nggak pas nih. Yang pasnya apa? Kita ngambil yang pas. Saya dengan Firman ini kurang cocok. Yang cocoknya apa? Jadi kita cari yang baik-baik, kita bergabung insya Allah, kita bersatu, ukhuwah, ya. Baru kita dapat yang ketiga itu izzah, kemuliaan. Jadi persatuan itu hati kita bersih, hati kita menerima saudara kita satu sama lain, insya Allah kita akan dapat kejayaan. Kalau ini ego ini belum, jangan bicara dulu yang besar-besar sampai menguasai dunia. Yang kecil, kecil ini, itu saya pikir yang bisa kita lakukan sembari kita terus belajar. Jangan anti terhadap kritik, terus membaca, terus menulis. Insya Allah kita akan ketemu dengan banyak orang yang baik-baik, orang-orang penuh wawasan dan sebagainya. Ini akan menghasilkan satu komunitas, satu masyarakat. Kalau kami dulu kuliah disebut well-informed society. Jadi masyarakat yang juga dia mendapatkan informasi yang baik, yang bagus, yang sehat, yang tidak banyak fitnah, yang tidak banyak hoax. Jadi hidup kita lebih panjang insyaallah. Ya, dari Kak Hasan. Sebenarnya kalau kita Muslim, ketika Allah menciptakan Adam, kenapa? Ada satu makhluk yang tidak mau
berkompromi dengan manusia. Ya. Itulah sebenarnya yang menjelma di bumi ini sekarang. Jadi sekarang kita hati-hati ketika sekarang kita itu bisa bergabung dengan orang yang tidak sesuai dengan Adam, itulah musuh kita. Dan itu sekarang lagi kita rasakan. Maka ada yang Dajjal. Ini Dajjal sebenarnya, kita itu dalam pengaruh Dajjal sekarang. Ini dengan Dajjal ini kita ini akan bisa. Mudah-mudahan saja nanti ya. Atau janji Allah pada suatu saat maka Dajjal ini akan dimusnahkan. Dan ketika apa sekarang sudah datang, mungkin sudah datang dia ini Dajjal ini. Sudah ada Dajjal ini sudah datang. Maka kita itu seperti ini kita. Terus akhirnya mudah-mudahan saja kita dengan introspeksi diri semua, terutama sekali orang Islam, dan itu sebagaimana Nazar disampaikan itu kita itu jangan berpecah, apalagi dalam organisasi kecil kita pecah. Dalam Islam yang begitu gede, gimana kita harus tetap berbeda dalam bersatu, dalam berbeda. Itu yang paling penting. Jadi kita bersatu dalam perbedaan. Jangan sedikit masalah kunut, tidak kunut jadi masalah. Masalah apa 8 terawih 8 sama 20 itu goblok kali sebenarnya kalau itu yang jadi persoalan di dalam kita bersatu dengan umat ini. Saya pikir itu mungkin itu kita bisa terakhir masing-masing kita. Saya pikir demikian. Oke, luar biasa nih. Kanda, sebenarnya saya manggilnya ini dua-dua Kanda ya. Nah, jadi memang kita lihat keadaan hari ini seperti ini ya, wallahu alam. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah. Tapi dan juga kita berbuat yang terbaik, menguatkan ukhuwah ya tadi ya seperti. Jadi saya lihat tadi kesimpulannya sama nih. Kuatkan ukhuwah karena begitu ukhuwah silaturahmi itu baik, semuanya akan baik. Perang terhindar. Kerusakan alam lingkungan bisa terhindar. Jadi intinya di situ ya. Benar ya? Ya. Oke, mungkin sebelum kita closing, sebelum kita akhiri, ada closing statement mungkin dari Kak Hasan duluan. Jadi saudara-saudara saya semua, terutama sekali kita orang Islam harus sadar, harus menyadari diri kita bahwa memang seperti Allah katakan, jumlah manusia Islam itu banyak sekali. Tapi seolah seperti duit yang terapung-apung tiup ke sana, tiup kemari. Ini aku tidak sadari. Memang itu janji Allah itu sudah sampai pada saat sekarang ini. Tapi walaupun demikian Allah juga berjanji Islam itu akan jaya di ujung kehidupan. Untuk itulah maka kita sama-sama senantiasa yaitu hidup kita, aktivitas kita itu kita jadikan sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyambung yang Kak Hasan sampaikan bahwa ini kita berada di akhir zaman. Pada akhirnya kita menjadi Hizbullah atau Hizbus Syaitan. Tentaranya Allah atau tentara syaitan. Tentaranya Imam Mahdi atau tentaranya Dajjal. Oleh karena itu kita senantiasa selalu berdoa, berkawan dengan yang baik-baik, menghadiri majelis zikir dan hindari fitnah. Salah satu riwayat mengatakan jangan terlalu banyak campur-campur, ikut yang tidak perlu, yang tidak penting, ikut yang penting-penting. Dan tentu kita manusia biasa, memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak aib. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya alim sitri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana hilfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hazir, terima kasih Kak Hasan. Enggak terasa kita sudah ngobrol lebih kurang hampir 50 menit ya. 40 sekian menit. Nah, sebenarnya banyak yang ingin mau kita obrolkan. Cuma kalau kita semua habiskan pada sore hari ini, besok jadi nggak asik lagi lah. Jadi kita simpan dulu untuk ke depan, untuk pertemuan selanjutnya. Banyak lain yang kita bahas ya, insya Allah. Dan sekali lagi sama-sama Ujung Barat, terima kasih sudah mendengarkan kami. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan juga ini sekali lagi nampak di kamera, nampak di layar Anda, inilah masjid kebanggaan kami, masyarakat Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Bagi yang dari luar Aceh, silahkan datang kemari, kunjungi Aceh, rasakan nikmatnya berada di Aceh. Saya Cika Setiadi,
Saya Azwir Azwir Nazar. Nazar, Ahsan jas. Anda Hasan Jas. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.